Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita bakal menyelami bab 2 dari buku Innovating Minds oleh Wilma Kautstall dan Jonathan T. Binks. Judulnya menarik banget. Melihat hutan dan pohon-pohonnya. Memvariasikan tingkat abstraksi kita. Iya, metafora hutan dan pohon ini kuat banget ya. Sering kan kita ngerasa kayak, aduh kejebak di salah satunya. Antara lihat gambaran besarnya aja, detailnya kelewat, atau malah sebaliknya. Persis, kesesap di detail, lupa tujuannya apa gitu ya. Nah, itu dia. Dan bab ini ngupas soal kelincahan mental. Kemampuan buat, yaitu, pindah-pindah fokus antara hutan, gambaran besar, sama pohon-pohonnya, detailnya. Betul, gesit gitu ya pindahnya. Jadi, misi kita kali ini, kita bongkar nih konsep abstraksi. Kenapa sih bisa pindah-pindah level itu penting banget, dan gimana caranya kita melatihnya? Tujuannya jelas, biar Anda, para pendengar, bisa jadi pemikir yang lebih tangkas gitu. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin dari dasarnya dulu kali ya. Abstraksi ini tuh sebenarnya apa sih? Kadang kedengarannya agak, gimana gitu, akademis. Sebenarnya simpel kok konsepnya. Gini deh, coba pikirin kata kendaraan. Itu abstrak kan? Ya, umum banget. Bisa nunjuk ke mobil, motor, ya sepeda, truk, macem-macem. Tapi kalau saya bilang, sepeda Gunung Merah punya saya yang bannya kempes, nah itu konkret, spesifik banget. Oke, kebayang. Jadi ya abstraksi itu soal seberapa umum atau spesifik kita ngelihat atau ngomongin sesuatu. Ini proses di kepala kita, di mana kita milih fokus ke aspek tertentu sambil yang ngabain yang lain dulu lah. Tergantung tujuan kita apa. Kayak milih lensa kamera gitu ya. Kadang perlu lensa lebar buat lihat pemandangan, si hutannya. Kadang perlu zoom buat detail bunga, pohonnya. Analogi bagus itu, pas banget. Contoh lain di buku itu pohon pinus. Tergantung kita butuhnya apa, kita bisa lihat dia sebagai makhluk hidup. Itu kan abstrak banget ya. Iya, Atau sebagai tanaman, pohon cemara, atau lebih spesifik, pinus putih. Makin konkret kan? Atau dari fungsinya, sumber kayu, penghasil resin, kita pilih aja level mana yang paling pas saat itu. Dan ini nggak cuma buat benda loh, tapi juga tindakan, emosi, atau ide. buku ini ngasih contoh melipat kertas. Itu berarti abstraksi dalam tindakan juga ya? Betul sekali. Melipat kertas itu kan tindakan spesifik ya, tapi kalau kita naik satu level abstraksinya, bisa jadi mengubah bentuk kertas. Naik lagi, bisa jadi memadatkan kertas. Nah, kalau udah di level memadatkan kertas, itu bisa berarti ya melipat, atau diremas jadi bola, atau disobek-sobek terus dipadetin. Makin abstrak, makin luas artinya. Makin konkret, makin jelas tindakannya apa. Oh, menarik ya. Rasanya jadi lebih ngeh gitu kalau abstraksi itu soal tingkatan cara kita memandang sesuatu. Ini ada kutipan Donald Knuth di buku, kita harus terus berusaha mengubah setiap seni menjadi sains. Dalam prosesnya, kita memajukan seni itu. Apa ini maksudnya? Kalau kita paham sainsnya abstraksi, kita bisa ningkatin seni berpikir kita gitu. Harapannya sih gitu ya. Kalau kita ngerti cara kerja alat di kepala kita, kayak abstraksi ini, kita bisa pakai alat itu dengan lebih sadar. Lebih efektif jadinya. Oke deh, jadi kita udah tahu nih apa itu abstraksi. Sekarang, kenapa kemampuan buat pindah-pindah level ini, yang di buku disebut detail stepping, kok penting banget? Nah, ini kuncinya di kelincahan mental. Dunia kan kompleks ya, masalah itu jarang datang cuma di satu level aja. Kemampuan detail stepping ini bikin kita bisa adaptasi. Studi soal seniman di buku ini ngasih gambaran bagus banget. Gimana tuh ceritanya? Jadi sebelum boleh gambar, seniman itu cenderung fokus banget ke detail konkret objeknya. Bentuknya gimana, bayangannya, teksturnya. Mereka ngeliatin pohonnya satu-satu. Ngumpulin data visual spesifik gitu ya? Tepat. Tapi begitu mereka udah mulai goresin pensil atau kuas, nah fokusnya geser. Mereka mikirin gambaran besarnya, komposisinya gimana, pesannya apa, hutan keseluruhannya. Wah, otomatis gitu ya? Kayaknya sih gitu. Secara intuitif mereka melakukan detail stepping sesuai tahapannya. Mereka tahu kapan harus detail, kapan harus mundur dikit lihat gambaran gede. Dan ini nggak cuma soal seni loh, tapi pemecahan masalah pada umumnya juga kayak gitu. Mirip kayak detektif Sherlock Holmes dong ya? Dia kan terkenal banget jeli sama detail kecil yang orang lain nggak ngeh, si pohonnya. Tapi kehebatannya kan juga karena dia nggak kejebak sama asumsi awal atau cerita umum yang salah, hutan yang keliru. Persis, dia susun ulang detail-detail jadi gambaran besar yang baru, yang masuk akal. Itu dia.
Dia bolak-balik itu, detail, stepping, terus. Dari detail aneh dia bikin hipotesis gambaran besar, terus dia cari lagi detail lain buat ngetes hipotesis itu. Nah, ngomong-ngomong soal ini, buku ini punya contoh teka-teki keren buat nunjukin kekuatan ganti level abstraksi. Namanya Masalah Papan Catur 62 Kotak. Oke, gimana tuh masalahnya? Bayangin papan catur biasa, 8 kali 8, ada 64 kotak kan? Sekarang, kita buang 2 kotak di sudut yang berseberangan secara diagonal. Misalnya dua-duanya kotak putih deh yang dibuang. Jadi tinggal 62 kotak. Oke, 64 kurang 2 jadi 62. Terus, pertanyaannya, bisa nggak kita tutupin sisa 62 kotak itu pakai 31 domino? Satu domino itu nutupin persis 2 kotak yang sebelahan. Bisa horizontal atau vertikal. 31 domino kali 2 kotak kan 62 kotak. Kayaknya pas ya jumlahnya. Tapi, bisa nggak ya ditutup semua? Kalau dicoba-coba satu-satu naruh dominonya kayaknya pusing juga ya. Lama. Bisa jadi lama banget kalau gitu caranya. Kalau kita fokusnya cuma di level detail kotak per kotak dan posisi domino, wah itu rumit. Nah, disinilah detail stepping main perannya. Coba deh kita naik satu level abstraksi. Jangan fokus ke kotaknya, tapi ke warna kotaknya. Oh iya, papan catur kan hitam putih ya. Standarnya ada 32 hitam, 32 putih. Kalau kita buang 2 kotak putih, Artinya sisa kotaknya ada 32 hitam dan 30 putih. Sekarang pikirin dominonya. Karena satu domino nutup 2 kotak sebelahan, pasti warnanya beda kan? Satu hitam, satu putih. oh iya, nggak mungkin domino nutup 2 hitam atau 2 putih sekaligus. Tepat. Jadi, 31 domino itu pasti akan nutupin 31 kotak hitam dan 31 kotak putih. Tapi kita cuma punya 30 kotak putih di papan. Jadi nggak mungkin dong. Itu dia. Secara logika nggak mungkin bisa ketutup semua. Dengan ganti level abstraksi dari kotak ke warna, solusi yang tadinya kayaknya butuh coba-coba rumit jadi jelas banget seketika. Jadi inti contoh ini apa? Mengubah cara kita mengkategorikan masalah dari kotak ke warna, itu bisa banget nyederhanain solusi yang tadinya kelihatan mustahil. Luar biasa sih ini. Contoh yang jelas banget nunjukin gimana kuatnya ganti level abstraksi. Nah, kalau kita udah paham nih pentingnya detail stepping, pertanyaan selanjutnya ya jelas, gimana caranya kita ngelatih kemampuan ini? Ada alat atau tekniknya nggak sih? Ada beberapa pendekatan yang ditawarin buku ini. Salah satu yang paling umum dan kuat ya, itu berpikir analogis. Pakai pengetahuan dari satu bidang buat ngertiin bidang lain. Oh, kayak nyari kemiripan gitu ya? Betul. Ada contoh tim desain industri lagi bikin stand X-ray yang bisa gerak. Mereka bingung gimana caranya biar stand itu geraknya lurus, mulus gitu. Mereka buntu gitu idenya. Sampai salah satu anggota timnya ingat, dulu pas kerja musim panas, dia pernah lihat kapal feri kecil yang narik dirinya sendiri pakai kabel buat nyebrang sungai. Mekanisme feri ini, prinsip dasarnya dijadiin analogi. Terus dipakai buat stand X-ray-nya. Ya, idenya ditransfer. Jadi analogi ini bantu mindahin prinsip dari satu hutan ke hutan yang lain. Keren. Jadi analogi ini nggak cuma buat nyari ide doang ya, bisa bantu komunikasi tim juga. Bisa banget. Apalagi kalau anggota timnya beda-beda latar belakangnya kan, analogi bisa jadi semacam bahasa bersama gitu. Dan karena analogi itu bawa detail konkret dari sumbernya, kayak si kabel feri tadi, itu juga bantu kita ngetes, ini ide barunya masuk akal nggak sih kalau diterapin? Oke, selain analogi, apalagi nih alat bantu buat pindah level? Kayaknya buku ini nyebutin banyak ya. Iya, ada beberapa lagi. Intinya sih gimana caranya biar proses mikir kita ini jadi lebih kelihatan atau kerasa gitu. Misalnya prototyping, bikin model fisik atau digital. Oh, bikin contoh kasarnya gitu ya? Betul, ini maksa kita buat berurusan sama detail konkret. Ukurannya pas nggak sih? Enak nggak dipegangnya? Sambil tetap ngecek konsep abstraknya jalan atau enggak. Kayak jembatan gitu ya, antara ide di awang-awang sama kenyataan di lapangan. Iyalah. Tapi kalau bayangin nyuci mobil, mungkin yang kepikiran duluan bannya. Fokus imajinasi kita itu ngaktifin detail yang beda-beda. Bahkan interaksi fisik yang simpel aja bisa bantu loh. Kayak contoh main Scrabble di buku itu. Kenapa ya ngacak-acak ubin huruf secara fisik gitu sering bikin kita nemu kata baru? Itu karena kita kayak lagi ngobrol sama materinya. Mindahin ubin, nulis di papan tulis, bikin sketsa hubungan antar ide. Ini semua cara buat ngelihat pikiran kita dari luar.
Jadi nggak cuma di dalam kepala. Oh, jadi ngurangin beban memori juga ya? Iya, dan sering banget munculin pola atau ide baru yang nggak kepikiran kalau cuma diam aja mikir. Intinya, bikin proses mikir kita lebih interaktif. Tapi, bukannya ada risiko juga ya kalau kita terlalu ngandalin contoh atau cara mikir tertentu? Kayak ada jebakan Batman-nya gitu. Tentu aja. Kayak alat lain bisa salah pakai juga. Buku ini bahas soal design fixation atau keterpakuan desain. Itu gimana maksudnya? Itu kecenderungan kita buat kepatok sama ide atau contoh awal yang kita lihat. Seringnya nggak sadar lagi. Ada studi soal mahasiswa teknik dikasih contoh desain cangkir ukur buat tunanetra, tapi contohnya sengaja dibikin ada cacatnya. Terus mahasiswa itu niru cacatnya gitu, padahal udah tahu itu contoh yang salah. Ironisnya iya, banyak yang gitu. Padahal udah dibilangin yang nggak ditiru. Ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh contoh awal itu bisa ngebatasin eksplorasi kita. Desainer profesional aja bisa kena loh. Wah, agak ngeri juga ya. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Biar nggak kejebak gitu. Ada jenisnya. Istilahnya parallel prototyping, jangan keburu jatuh cinta sama satu ide di awal. Jadi bikin beberapa alternatif langsung gitu ya? Betul. Terus, pakai analogi dari bidang yang jauh beda juga bisa bantu ngocok pikiran kita biar nggak terpaku. Atau coba bingkai ulang masalahnya, lihat dari sudut pandang lain. Oke. Nah, ada lagi jebakan lain yang disebut functional fixedness, keterpakuan fungsional. Bedanya apa nih sama yang tadi? Kalau design fixation tadi kan kepatok sama contoh solusi ya. Nah, kalau functional fixedness itu lebih ke kepatok sama fungsi umum suatu benda. Kita lihat palu, ya mikirnya buat maku aja. Susah lihat palu sebagai pemberat kertas misalnya. Oh, jadi karena udah tahu fungsi biasanya, jadi susah lihat fungsi lain gitu. Iya, kita lihat kotak ya cuma sebagai wadah. Padahal bisa aja jadi bahan bangunan mainan anak kan? Anak kecil tuh kadang lebih fleksibel soal ini. Terus gimana caranya biar kita bisa ngelihat fungsi-fungsi alternatif ini? Buku ini nyaranin kita bisa mulai dari coba ingat fungsi lain, terus coba bayangin rasanya gimana megang benda itu, simulasi perseptual tadi. Terus mikir lebih umum lagi, ini benda keras dan berat, bisa buat apa aja ya? Ada juga konsep menarik nih dari construal level theory, teori tingkat konstrual. Itu teori apa lagi? Intinya gini, jarak psikologis kita sama sesuatu, bisa jarak waktu, ruang, atau sosial, itu ngaruh ke level abstraksi kita. Maksudnya gimana tuh jarak ngaruh ke abstraksi? Semakin jauh kita dari suatu hal, misalnya mikirin liburan tahun depan dibanding mikirin kerjaan besok pagi, kita cenderung mikirnya lebih abstrak. Fokus ke kenapanya, ke gambaran besarnya, si hutan. Oke. Sebaliknya, semakin dekat, kita cenderung mikir lebih konkret. Fokus ke gimananya, ke detail spesifiknya, si pohon. Wah, ini menarik. Berarti kita bisa secara sadar mainin jarak ini dong. Misalnya, sengaja lihat masalah hari ini seolah-olah dari kacamata 5 tahun ke depan, biar kepancing mikir lebih abstrak? Tepat sekali, itu bisa jadi salah satu trik buat sengaja geser level abstraksi kita, buat dapetin perspektif baru. Oke deh. Jadi kalau kita kumpulin nih ya, baik level abstrak, si hutan, maupun level konkret, si pohon, dua-duanya punya peran pentingnya masing-masing ya? Betul, abstrak itu bagus buat generalisasi, lihat pola besar, ingat jangka panjang. Kalau konkret, bagus buat detail yang akurat, dapat umpan balik langsung, buat tindakan spesifik. Jadi kita butuh dua-duanya. Butuh banget dua-duanya, dan yang lebih penting lagi, kelincahan buat pindah-pindah itu. Ada pakar sistem kompleks, Nancy Levinson, dia nekenin pentingnya lihat hubungan antar bagian, level sistemik buat ngertiin masalah. Jangan cuma nyalahin satu pohon aja. Buku ini juga nyinggung dikit soal gimana otak kita mungkin ngelakuin itu. Ada area otak yang lebih ke sensorik, konkret, ada yang lebih ke integrasi makna umum, abstrak. Ada contoh di dunia nyata yang kuat banget gak di mana pergeseran level abstraksi ini benar-benar ngubah hasil akhirnya? Ada kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat, Riley lawan California. Ini kasus soal boleh nggak polisi geledah isi handphone pas nangkep orang, tanpa surat perintah. Argumen awalnya tuh nyoba nyamain HP sama dompet atau bungkus rokok. Barang bawaan biasa aja yang boleh digeledah. Itu kan satu level abstraksi ya, sama-sama barang di kantong. Terus Mahkamah Agungnya gimana? Nah, mereka secara eksplisit geser level abstraksinya. Mereka bilang, wah nggak bisa disamain. Ponsel modern tuh secara kualitatif dan kuantitatif beda jauh. Kemampuannya nyimpen data pribadi yang segitu banyaknya. Dan macam-macam jenisnya, foto, lokasi, chat, catatan, bikin dia nggak bisa disamain gitu aja sama dompet soal privasi.
Jadi bukan cuma soal jumlah datanya ya, tapi jenis informasinya juga. Betul, ini bukan cuma beda kuantitas tapi beda jenis ancaman ke privasi. Ada kutipan bagus dari putusannya. Menyamakan ponsel dengan dompet itu kayak bilang, naik kuda itu secara material nggak bisa dibedain sama terbang ke bulan. Wah, dalam banget itu perumpamaannya. Iya kan? Keduanya emang cara buat pindah tempat tapi ya cuma itu aja persamaannya. Kutipan itu nangkep banget pentingnya milih level abstraksi yang pas. Jangan sampai kita nyamain kuda sama roket ke bulan cuma gara-gara sama-sama alat transportasi. Ini jadi pertanyaan reflektif yang bagus nih buat Anda pendengar. Pernah nggak sih dalam kerjaan atau hidup Anda tanpa sadar nyamain naik kuda sama terbang ke bulan? Nyampur adukin dua hal yang sebenarnya beda banget, cuma karena kejebak di satu level abstraksi aja. Pertanyaan bagus itu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita soal bab 2 Innovating Minds ini, intinya apa dong? Kayaknya bukan soal milih jadi orang hutan atau orang pohon ya? Bukan sama sekali. Intinya itu justru di kelincahannya. Kemampuan buat secara sadar dan terampil gitu, menari di antara dua level itu. Melakukan detail mapping sesuai kebutuhan. Menari ya? Iya, kayak tarian dinamis gitu, antara gambaran besar sama detail spesifik, antara konsep sama kenyataan di lapangan. Terus, apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin? Ini kayak dapat satu lagi alat mental ya buat diasah. Coba deh mulai perhatiin, pas lagi hadapin situasi tertentu, Anda cenderung ada di level mana? Udah cukup fleksibel belum tindahnya? Udah pernah nyoba mainin analogi, bikin sketsa ide, atau bahkan sengaja ubah jarak pandang buat mancing perspektif baru? Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu lagi pemikiran menarik dari buku ini. Inspirasinya dari seni merangkai bunga. Katanya, perangkai bunga itu sering ngebiarin sisa-sisa potongan, kayak ranting kecil atau daun pakis, itu ngegeletak aja di dekatnya. Nggak langsung dibuang. Oh iya, kenapa gitu? Karena siapa tahu kan, potongan yang tadinya kelihatan nggak guna itu, malah jadi elemen kunci yang bikin desain akhirnya jadi bagus. Wah, menarik ya. Nggak langsung beresin sampah ide gitu. Anda sendiri. Apakah Anda terlalu cepat ngebuang ranting-ranting informasi atau detail yang kayaknya nggak relevan? Jangan-jangan justru di detail-detail kecil yang keabaikan itu kesimpen kuncinya kalau aja Anda coba lihat dari level abstraksi yang beda, dalam hutan yang baru. Mungkin ide besar berikutnya justru lagi ngumpet di antara pepohonan yang Anda lewatin tiap hari.